Halo sahabat super dan jadul lovers. Generasi 80-an, 90-an tentu masih ingat dengan 3 artis berikut ini yang pernah populer di masanya. Bahkan hingga sekarang nama mereka masih eksis dan dirindukan oleh para fansnya. Meskipun mereka sudah lama tiada. Richie Ricardo, Nike Ardilla, dan Rian Hidayat. Hingga kini sosok mereka masih membuat khalayak merasa kehilangan sekaligus penasaran terhadap mereka. Kenapa demikian? Jawabannya mungkin karena 3 artis ini adalah bintang yang tengah di puncak popularitas saat mereka tiada. Dan saat itu juga belum ada media sosial ataupun infotainment, jadi kehausan publik atas informasi tentang mereka juga sangat minim. Selain itu, para fans hanya bisa mengenang mereka dengan menikmati karyanya. Dan berikut sekilas tentang profil 3 artis legendaris ini. Check it out. Richie Ricardo. Ia lahir di Manado 2 Mei 1960 dan meninggal pada 29 Oktober 1993 pada umur 33 tahun. Ia termasuk dikategorikan sebagai selebriti yang berhasil di 2 bidang, musik dan film. Dan tentu saja sebagai bintang laris saat itu, ia juga kerap didapuk sebagai bintang iklan dan model. Dalam film-filmnya, ia selalu memainkan peran stereotip, yaitu sebagai cowok lugu yang akhirnya dikerjai oleh gadis-gadis di sekitarnya. Dalam dunia musik, Richie sempat melejit lewat album Oh Nona Manis, Hujan dan Cinta, dan Cuma Dia. Di dalam film, ia sempat menjadi peran utama dalam film bercinta, Permainan Cinta, Gadis Telepon, Rambut Keriting, Dewi Cinta, Ranjang Setan, dan film terakhirnya 3 Kamar Perawan atau Nuansa Gadis Suci bersama Nike Ardilla 1992. Richie Ricardo meninggal dunia pada 19 Oktober 1993 setelah berjuang melawan kanker yang dia derita. Hingga sekarang nama Richie Ricardo masih dikenang sebagai salah satu artis legendaris dan dirindukan walau sudah 27 tahun ia meninggalkan kita semua. Nike Ardilla. Kecelakaan tragis harus merenggut nyawa Nike Ardilla di puncak ketenaran, namun hal itu tak lantas membuatnya dilupakan oleh para penggemarnya. Kepergian Nike Ardilla justru membuat namanya semakin dikenal banyak orang dari lintas generasi. Ia bahkan menjadi satu-satunya artis yang selalu dirayakan hari lahir dan kematiannya. Untuk mengenang sosok multi talenta tersebut, Nike Ardilla meluncurkan sebuah single berjudul Lupa Diri yang kemudian masuk dalam album kompilasi yang bertajuk Bandung Rock Power pada 1987. Pada Oktober 1989, Nike berhasil merilis album perdananya bertajuk Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedi Doret. Era 90-an bisa dibilang adalah masa-masa kejayaan dan dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan setelah album Bintang Kehidupan 1990 sukses terjual hingga 2 juta keping. Tak hanya itu, terpilihnya ia sebagai gadis sampul favorit pilihan pembaca kian mengukuhkan namanya di industri hiburan. Sepak terjangnya di dunia akting juga tidak diragukan. Beberapa film sukses ia bintangi seperti Sikabayan, Lupus, hingga Olga dan Sepatu Roda. Sementara di sinetron, Nike dikenal lewat perannya dalam sinetron sukses seperti Trauma Marisha, Warisan, hingga None yang disutradarai oleh Putu Wijaya. Sebagai penyanyi rock, ia dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia atau Lady Rocker. Nike Ardilla merupakan penyanyi, bintang film, model, bintang iklan, dan seniman paling sukses di semua bidang entertainment. Apapun yang dipakai olehnya menjadi tren sendiri di kalangan anak muda, seperti potongan rambut Nike Ardilla, gaya berpakaian, dan sebagainya.
Sebanyak sejarah dunia hiburan Indonesia, hanya Nike Ardilla satu-satunya artis yang mendapatkan penghormatan tertinggi di mana setiap tanggal kelahiran dan kematiannya selalu diperingati setiap tahunnya. Rian Hidayat. Ketika usianya masih menginjak 4 tahun, Rian sudah diajak berakting dalam film berjudul Anna Maria. Film pertama itu menghasilkan nominasi aktor utama terbaik pada FFI 1980. Tapi Rian cuman berhasil meraih gelar aktor cilik terbaik. Sejak itu Rian terus mengasah kemampuan aktingnya sebagai bintang cilik. Ia kembali berakting dalam film berjudul Kesatria Bergitar, namun setelah film itu Rian kemudian menghilang. Namanya muncul kembali ketika ia didaulat memerankan tokoh idola remaja Indonesia yakni Lupus. 4 seri Lupus dibintanginya, terseling Lupus ketiga, Topi-Topi Centil yang dibawakan langsung oleh sang pengarang Hilman. Rian Hidayat juga sempat mencuat kala membintangi Ricky Nakalnya Anak Muda bareng Nike Ardilla. Mereka bahkan menjadi salah satu pasangan paling ikonik di layar pada era 90-an. Usai membintangi Lupus, Rian memutuskan untuk menimba ilmu ke Australia. Di negeri Kanghuru itu ia belajar soal film. Sepulang dari negeri Kanghuru itu, Rian Hidayat terjun di layar kaca dengan membintangi sejumlah judul sinetron seperti Bella Vista, Mawar Mekar di Antara Duri, dan Mentari di Balik Awan. Pada tahun 1996 dan 1997 dia terlibat dalam 3 sinetron sekaligus, Tirai Kasih Yang Terkoyak, serta Melangkah di Atas Awan dan Anak Menteng. Kesibukannya di dunia hiburan membuat Rian tak sadar jika ia terserang penyakit tifus. Kesehatannya semakin menurun ketika ia juga mengidap demam berdarah. Hingga pada 8 Februari 1997, Rian menghembuskan nafas terakhirnya. Ia kemudian dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Hingga sekarang, nama Rian Hidayat masih dikenang sebagai salah satu aktor muda terbaik yang pernah dimiliki dunia perfilman Indonesia. Nah guys, itulah 3 bintang legendaris yang populer di zamannya dan meninggal di usia muda. Namun hingga sekarang nama mereka masih eksis hingga lintas generasi dan dirindukan oleh para penggemarnya. Siapakah favorit kalian atau semuanya juga favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.